Halo, nama saya Ignatius Secundus Kution, NPM 12190101, Prodi Agribisnis, semester 4, kelas C, tugas manajemen agribisnis. Saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mereview jurnal, dan jurnal yang saya bawa pada saat ini tentang analisis harga pokok produksi pada perusahaan Sokolit di Kabupaten Pidijaya oleh Fitri Handayani Ismayani Sofyan. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Seiring dengan ketatnya persaingan dunia industri dewasa ini, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksinya guna meningkatkan daya saing perusahaannya. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, mendorong perusahaan mencari solusi untuk melakukan berbagai aspek menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mempertahankan diri dalam lingkungan yang kompetitif tersebut. Intinya, perusahaan harus meningkatkan nilai jual melalui kualitas produk, harga pelayan, kecepatan waktu, dan berbagai faktor lain. Perhitungan harga pokok per unit merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan perusahaan karena dapat dijadikan dasar untuk menilai persediaan, harga pokok penjualan, perhitungan laba, dan sejumlah keputusan lainnya. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa selama periode bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap jual. Yang berikut teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh dari observasi langsung menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun perpustakaan. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan penelitian lapangan. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau pihak yang berwenang. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Yang berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Tabel pertama, biaya bahan baku langsung pada produk Sokolit. Berdasarkan pada data tabel 1 di atas, data dijelaskan bahwa biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan sebesar Rp211.500.000 per bulan. Biaya terbesar yaitu pembelian biji kakao sebesar Rp60 juta atau 28,37% dari jumlah biaya bahan baku langsung. Kemudian biaya pembelian lesintin dan kacang mete masing-masing sebesar
juta rupiah per bulan atau 21,28%. Selanjutnya, persentase biaya pembelian susu, vanila, gula pasir masing-masing sebesar 14,18%, 10,64%, dan terakhir 4,26%. Yang berikut tabel yang kedua. Biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan Sokolet. Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya tenaga kerja langsung sebesar 28 juta rupiah per bulan. Persentase terbesar yaitu biaya karyawan produksi sebesar 77,51%. Selebihnya terdistribusi secara merata pada biaya gaji kabag produksi sebesar 8,65%, bagian pembelian sebesar 6,92%, dan karyawan packing sebesar 6,92%. Yang ketiga, tabel ketiga, biaya bahan tidak langsung pada perusahaan Sokolet. Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, biaya bahan tidak langsung pada perusahaan Sokolet meliputi kertas pembungkus dan aluminium foil. Kertas pembungkus dibutuhkan sebanyak 600 lembar per bulan dan harga Rp2.000 per lembar atau secara keseluruhan sebesar Rp1.200.000. Sedangkan aluminium foil dibutuhkan sebanyak 30 roll per bulan atau sebesar Rp24.000. Total biaya bahan baku tidak langsung yang harus dikeluarkan perusahaan Sokolet sebesar Rp25.200.000 per bulan. Yang berikut data tabel keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung pada perusahaan Sokolet. Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa persentase biaya tenaga kerja tidak langsung terbesar pada karyawan pemasaran yaitu Rp6.400.000 atau 48,49% dari total biaya tenaga kerja tidak langsung. Gaji karyawan pemasaran per orang sebesar Rp800.000 per bulan. Besaran tersebut disesuaikan dengan jam kerja karyawan pemasaran yaitu 3 jam per hari. Sekian materi saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still